Oke, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya. Ya, kali ini kita mau belajar namanya aplikasi POP atau yang dikenal dengan Publish or Perish. Oke, nah Publish or Perish ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melihat tren daripada sebuah research ya. Nah, POP ini sebenarnya tujuan utamanya publish or perish, artinya kita melihat apakah topik yang kita mau ambil atau kita mau teliti itu menjadi topik yang sedang saat ini bakal jadi topik-topik yang akan dipublish atau topik-topik yang sudah kehilangan interestnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana software ini fungsinya untuk juga menarik data-data publikasi yang sudah pernah ada ya, bisa menarik data-data publikasi dari search engine yang terbiasa ada ya, seperti Scopus ya, Google Scholar, sama Crossref dan lain-lainnya. Nah, tools ini juga menganalisis bahwa seberapa banyak citasi yang ada di dalam paper tersebut. Semakin banyak citasi yang dilakukan kepada paper tersebut, artinya sebenarnya topik itu masih punya interest yang tinggi. Ya, tapi kalau misalnya topik tersebut ternyata rata-rata publikasi yang ada, researchnya, citationnya itu menurun atau semakin lama semakin kecil atau memang udah kecil, itu artinya memang topik-topik tersebut itu sudah tidak relevan di saat ini ya. Nah, teman-teman bisa buka eh, linknya ada di harzing.com ya, atau cari aja di Google Publish or Perish ya. Nanti teman-teman di sini toolsnya bisa di-download di sini ya. Bisa untuk macOS, bisa untuk Windows ya, bisa untuk Linux juga. Jadi tidak perlu bilang oh pak saya pakai Linux jadi nggak bisa pakai POP, nggak ada ya, semuanya bisa di sini ya. Software juga update terus yang terbaru. Oke, kita lihat bagaimana bentuk dari aplikasinya. Nah, kurang lebih aplikasinya bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya ada search di atas ini adalah daftar search yang pernah kita lakukan ya. Search date-nya bisa terlihat, terus dari kita lihat rankingnya rata-rata berapa, terus citation per years-nya berapa, citasi jumlah totalnya berapa dari berapa paper. Nah, itu kita bisa lihat ya. Ini sebenarnya secara singkat aja langsung bisa dianalisis bahwa paper itu sebenarnya masih banyak dilihat atau ternyata sudah sedikit ya minatnya gitu. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya simple ya. Kita bisa, let's say kita cari ya, new ya, new. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, sebentar. Dari kita melakukan new pencarian di sini ya. Oke, nah di sini teman-teman punya beberapa daftar pencarian yang ada ya. Nah di sini ada dari Google Scholar ya, ada Google Scholar Profile, ada Crossref ya, ada uh, PubMed ya. Terkait untuk semua yang berhubungan dengan medical, biasanya mereka selalu percaya dengan PubMed ya, Publication Medical. Nah ini biasa di sini. Nah, ada juga OpenAlex ya. Lens.org ini barang baru tapi harus subscribe. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus subscribe dari luar ya. Ada juga yang sifatnya gratis tapi harus registrasi. Contohnya seperti apa? Seperti Scopus ya. Jadi Scopus ini teman-teman harus buat akun dulu Scopusnya ya. Gratis nggak buat akun Scopus? Gratis. Di Sapphires itu tinggal daftar aja. Nanti ada tutorialnya untuk dapetin API-nya. Nah, tinggal dimasukin ke dalam POP ini. Ya. Ada Semantic Scholar, ya sama seperti Scopus, sama harus daftar juga. Ada WOS, Web of Science, ya. Di sini kita harus cari dari source-nya apa nih yang paling biasanya digunakan. Nah, kalau teman-teman mau punya research yang berkualitas, saya besar sarannya hanya mengambil daripada Scopus, ya. Tidak menggunakan area dari Google Scholar. Kenapa? Google Scholar sebenarnya bukannya jelek, enggak. Tapi Google Scholar itu
Saat ini kan banyak dominasinya adalah nasional dan internasional jurnal publication. Termasuk juga semua jurnal yang tidak terakreditasi juga masuk. Jadi saat kita melakukan Google Scholar Search, filternya kita itu terlalu luas, terlalu banyak. Kita juga nggak bisa memastikan bahwa jurnal yang kita baca dan kita lihat atau terdaftar di dalam POP ini adalah jurnal yang bagus kualitasnya, publikasinya terpercaya, jurnalnya terindeks gitu, nggak bisa. Nah, tapi kalau di Scopus ini sudah pasti ya, Scopus akan terima hanya eh, jurnal publikasi internasional yang terindeks. Ada Key 1, ya, Key 2, Key 3, dan Key 4. Ya, itu semua publikasi yang punya rating bagus dan penulisannya juga sudah lumayan dipercaya. Ya, walaupun memang tetap nggak semuanya bagus sih, tetap ada namanya publikasi yang eh, menyimpang gitu ya, karena bentar lagi jurnalnya akan ditutup atau di close gitu, maka mereka banyak publikasi-publikasi yang sembarangan ya tetap masuk Scopus, tapi nanti nggak lama dari Scopusnya akan buat jurnal tersebut sebagai list daripada discontinue ya. Jadi di Scopus itu satu jurnal itu nggak didaftar sekali terus untuk aktif selamanya, enggak, mereka selalu ada penilaian terus setiap tahunnya gitu. Nah, untuk caranya gimana? Cukup ya klik di pilihan yang kita inginkan. Misalnya di sini kita pilih Scopus, klik Scopus ya. Kita mau mencari berdasarkan apa? Di sini ada berdasarkan tahun. Jadi bagusnya kita mengambil sebuah penelitian itu berdasarkan 5 tahun. Ya, penelitian 5 tahun. Nah, 5 tahun dari 2024 berarti 2019 ya, 2019 sampai 2019 sampai 2024. Ya, ini search ya. Terus publication, kalau kita sudah mau spesifik publikasi dari publisher apa, kalau kita mau mengacu pada satu publisher tertentu kita bisa lakukan. Tapi tidak perlu sih. Ada dua cara ya di sini pencarian, bisa berdasarkan title ya. Title word itu berarti kita mau cari suatu topik ya, berdasarkan ya topik itu harus ada di judulnya, judul penelitian tersebut. Contohnya kita mau cari sebuah penelitian tentang machine learning contohnya, maka kita cari aja di sini machine learning. Nah, tulis machine learning di sini. Nah, tapi kalau kita tulis machine learning di sini, maka paper yang akan muncul adalah paper yang memiliki judul yang tulisannya machine learning. Jadi misalnya ada judul tentang ada penelitian tentang praktik machine learning ya dalam misalnya pendidikan, tapi judulnya dia tidak menggunakan machine learning, tapi dia langsung spesifik ya algoritma tertentu atau metode tertentu gitu. Dia tidak mention machine learning, maka itu akan lewat daripada di sini. Dia tidak akan terbaca di pencarian ini. Nah, jadi paling the best adalah di keyword. Ya, main di keyword. Ya, di keyword ini kita bisa pakai kata kunci and atau or. Oke. Nah, di sini contohnya saya mau cari machine learning and apa? Misalnya contoh kita mau lihat penggunaan machine learning di pendidikan sekolah paling dasar, sekolah dasar ya, elementary school ya, elementary school. Nah, kita tekan search. Nah, kita tunggu. Oke, dia lagi retrieving data. Nah, di sini dia mendapatkan 170 paper, 173 paper ya, yang ada di Scopus dari tahun 2019 sampai 2024. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada yang dia itu conference, ada yang dia itu sebuah jurnal ya. Jadi kita bisa lihat
di paper detail sebelah kanan sini yang kecil ya, lihat kalau dia tulisannya proceeding, berarti itu jurnal, itu ini ya, paper proceeding ya, bukan paper jurnal gitu, belum jurnal gitu, masih proceeding only. Nah, di sini ya kita bisa lihat detailnya, ada DOI-nya untuk bisa lihat ininya, lihat eh, link papernya. Di sini ada judulnya ya, Perception, Trust, Attitude, and Model, Introduction Children to the AI and Machine Learning with 5 Software Exhibit. Ya, contohnya seperti itu. Ya, ini banyak lagi di bawah sini. Nah, jadi kita bisa lihat kalau kita ngomongin topik daripada machine learning dan elementary school, ya inilah judul-judul paper yang sudah pernah publish sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kita bisa sorting. Ya, tinggal tekan kita mau sorting berdasarkan sitasi. Nah, kita bisa sorting berdasarkan sitasi. Nah, sitasi tertinggi itu adalah 122. Nah, itu tahun 2019. Ya. Nah, ini berarti sitasi tertinggi dalam penggunaan machine learning ya, dengan keyword machine learning dan elementary school yang paling tertinggi itu 2019, itu tentang dropout early warning system for high school student using machine learning. Nah, ini juga tiba-tiba ngomongnya high school ya, bukannya elementary school. Nah, itu masih beberapa hal yang harus kita filter out lagi ya. Jadi sistem ini membantu kita untuk gathering data, tapi balik-balik lagi gathering data tetap harus difilter oleh human ya, tetap harus kita filter-filter lagi dan lain-lainnya ya. Ini banyak, jadi bisa dijadiin acuan untuk mencari paper-paper. Nah, tapi ya di publish of values ini bagusnya kita bisa search multiple term di sini ya, kita bisa simpan hasil searchnya kita ya, bisa lihat kapan terakhir kita cari catch datanya, terakhir kapan, jumlah citasinya berapa, citasi per tahunnya berapa, dan lain-lainnya gitu. Itu untuk POP ya. POP juga membantu kita kalau kita mau melakukan namanya literature review ya. Biasanya tools yang digunakan salah satunya adalah POP ini untuk melihat paper-paper yang berhubungan dengan apa yang kita mau ya. Jauh cepatnya bisa pakai POP ya. Kalau pakai Scopus langsung bisa nggak? Bisa. Tapi itu ya Scopus only. Nanti tempat lainnya lagi ya beda lagi. Dan kalau nyari Scopus itu ya kita harus punya langganan Scopus gitu. Nah, kalau di POP dia bisa pakai API. Jadi kita bisa lebih cepat. Nah, papernya apakah bisa langsung dilihat papernya? Enggak, kita kalau double klik kita hanya diarahkan ke paper tersebut, tapi bisa baca atau nggak bisa baca papernya tergantung lagi balik dia open access atau tidak. Kalau tidak open access seperti biasanya ya kita cari aksesnya. Oke, tambahan lagi nanti untuk yang POP kita bisa copy ya, ataupun kita save hasil dari pencarian ini semua dalam bentuk CSV ya, bisa bentuk matrix, bisa listnya dalam bentuk CSV ataupun Excel. Nah, ini bisa sebagai dalam reference juga ya, terserah kita kebutuhannya seperti apa ya. Ini untuk literature review bisa, untuk systematic literature review juga bisa. Oke, sekian untuk yang POP. Terima kasih, semoga membantu kalian dalam penelitian kalian.